Aku kaget pas 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 disamperin, aku bilang, "Kenapa nggak dari dulu Iya ngomongnya?" iya, Gitu. Ternyata betul. mereka, ada perasaan nggak enak sama papa kan, papa yang dituakan di Mhm kampung gitu ya. mhm. Jadi, ya udahlah karena segan apa segala macam, aku ngerti juga dan aku berpikir bahwa, "Ya ganti nama lagi ya," gitu. Mhm. Terus ya udah deh. Ada cerita para puan. Sebenarnya menarik ya Kak, kan biasanya orang kalau bilang, support system gue gitu Mhm ya, support mhm system aku adalah siapa siapa siapa. mhm Kenapa? Ya karena di saat aku apa mereka mendukung, mhm mereka apa. mhm Tapi kalau dari ceritanya Kak Titi itu mhm sebenarnya kayak support systemnya Kak Titi di masa mhm. itu, bukan hanya kakak atau ibu, tapi sebenarnya papanya Kak Titi juga ya? Secara nggak In langsung a different way sebenarnya ya, gitu ya? in Heeh. different way, Mhm. mungkin support system yang membantu secara sportif, positif itu adalah mainstream mungkin ya. Mhm. Kita tahu itu, Iya lagi-lagi iya. mungkin aku nggak mainstream Mhm, iya orangnya. iya, karena Jadi itu tuh. justru tekanan itu adalah support system yang Mhm tersembunyi. mhm Mungkin kalau papa, "Oke boleh, mau mhm. apa? Oke kasih duit, ini Iya iya apa," iya. segala macam. Aku jadi orang yang manja, aku Mhm pikir ya udahlah entar ajalah atau mhm. apalah, terus males-malesan. Tapi karena papa benar-benar keras orangnya gitu, terus, aku nggak punya uang, Mhm. terus aku harus membuktikan itu semuanya, aku gila gue harus beres nih yang satu nih, ini, kuliah gue yang kemarin nggak sampai selesai, Iya. terus ini mau nggak selesai lagi mau ngapain gitu. Mhm Jadi itu yang bikin aku, ketidaknyamanan itu membuat aku justru jadi lebih kuat gitu mhm. sebenarnya. Wow. Ya itu cara cara lain sebenarnya Ya melihat biasanya kan support orang system. kenyamanan bikin kita lebih kuat, sekitar kita support kita, kita jadi Iya, lebih benar benar semangat gitu. benar. Itu betul, tapi mungkin ada beberapa orang yang caranya berbeda, Mhm yang cocok sama dia. mhm. Kayaknya cocoknya sama aku ya begitu ya, Emang harus saat iya, itu ya. harus kayak gitu. Makanya kalau nilai IP-nya bagus tuh kayak harus ditanya, Ah, kenapa begitu ya? orang juga bilang, "Ki, IP lo bagus kok, lo bukannya happy malah pengen keluar dari kampus ini sih," Iya gitu iya. kan. Karena gue nggak suka Mhm gitu. Itu yang aku nggak mau, bohong sama diri sendiri. Kalau kita dapat sesuatu yang bagus, kalau kita menjalankan sesuatu yang bagus, menurut orang lain tapi kita nggak bahagia, iya. jangan diterusin menurut aku Mhm ya. Karena mhm happiness is number one. mhm. Lo nggak punya duit pun kalau lo happy, you Iya will be happy, iya. appreciate kalau lagi nggak punya uang. Mungkin besok gue punya, tapi Mhm nggak apa-apa, gue nggak akan mati kok dengan uang segini. mhm. Itu kan dari dulu juga duit aku cuma tinggal 500.000 di tabungan, sementara ada teman-temanku yang lagi sakit, uh, minjem uang segala macam, itu kan kayak aduh dilema, gimana duitku tinggal 500.000. Ah, Tapi aku ngerasa kayak wah kayaknya gue harus kasih deh, mhm karena menurut gue hidup cukup kok dengan 350.000 misalnya. mhm It's okay, kasih aja 150.000, mudah-mudahan dia sembuh. mhm. Tapi justru itu sejak aku ngasih itu banyak Banyak dapet masuk lagi ya? masuk lagi Mhm gitu dari rezekinya tiba-tiba banyak. Aku kan mhm. kaget kan, Iya. tadi aduh 350.000 duitku di Iya mana iya. nih, aduh makan sehari sekali Mhm aja apa mhm. segala macem, pergi nebeng temen, kalau Iya. nggak apalah jalan kaki apa segala macem. Karena bener-bener aku dari zaman dulu tuh nggak merasa pernah ketakutan nggak punya uang gitu, Oh. nggak ketakutan nggak dapet. Karena menurutku uang, rezeki apa segala macem, karir itu udah ada garisnya. Mhm. Jadi mau aku takut pun nggak membuat situasi berubah gitu. Iya iya. Semakin aku nggak punya uang, biasanya aku semakin suka ngasih. Mmm. Iya 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 iya. Tapi emang ada prinsipnya kan Kak, kayak gitu. Iya, Makin sebenarnya ketika makin lagi nggak punya, heeh. itu adalah momen harusnya lo kayak, ya nabur, Banyak memberi ya. gitu-gitu ya, heeh, banyak Tapi kan nggak memberi. semua orang kadang, aduh gue lagi nggak punya duit, aduh ntar nih kalau mau nyumbangan, ntar dulu deh gue lagi nggak punya duit. Betul betul. Ada juga yang kayak begitu kan. Ya mungkin bisa juga sih menghemat ya, Mhm. tapi ya kalau aku sih memang nggak punya uang, cuman mungkin aku ngerasa kayaknya gue kurang sedekah nih. Udah deh ngasih orang Iya iya. makan apa segala macam itu kayak itu Itu balik itu lagi ya. nyata banget. Iya. Balik lagi malah jadinya banyak. Banyak alhamdulillah ya, nggak banyak banget sih waktu itu ya. Lumayan rezekinya tuh dari uang ya, dari kesempatan, dari apa namanya, dari nilai yang bagus mungkin ya. Mhm. Jadi kayak Tuhan tuh ngasih rezeki bukan kasih uang dapat uang sih, Iya iya. kadang-kadang dapat kesempatan yang lebih bagus ke depan Mhm gitu. mhm. Nah, di titik itu akhirnya kan, yang penting adalah kita belajar dari situnya ya, Iya, syukurnya. bersyukur. Kak, kalau pertama kali, Mhm, mulai dapet job secara profesional, sebagai drummer, mhm. itu sebenarnya pas kapan sih, Kak? Pertama dapat job.
Itu kan pasti ada momennya kayak Iya. yeay gitu kan. Ada di satu kafe di Jakarta. Bayarannya spektakuler. Oh ya? Iya, mau tahu? Berapa? 50.000. 50, ya saat itu 50.000 nggak banyak juga sih. Iya, iya. Maksudnya itu kan 50.000 tuh cuman buat makan sama ongkos Iya, iya. sebenarnya. Ini di momen ketika uang itu 350.000 dan 50.000 itu ada Iya. di momen-momen yang sama. Ada gitu di ya? momen yang sama. Ya, dapat job itu pertama kayak, aduh, bensin aja berapa nih gitu kan. Walaupun aku waktu itu bawa drum, pinjam mobil temen ya, Iya. bawa mobilnya juga mobil box kan. Iya, Tapi kan aku harus izin bensin karena kemana-mana aku kalau main drum tuh bawa drum sendiri biasanya. Nggak semua kafe itu punya drum, jadi aku bawa sendiri. Terus ntar aku naik mobil box, bawa nyetir sendiri, nggak ada supir ya. Jadi udah kayak abang-abang supir box tuh. Terus ntar parkir di mallnya gitu. Atau di tempat parkir, di tempat loading dock gitu ya, di tempat khusus mobil box atau Keluarin mobil sendiri, barang. Kak? Keluarin sendiri, aku bawa trolinya sendiri, terus masuk ke mallnya sendiri atau ke cafe itu, dorong sendiri, ngeset sendiri, bongkar lagi, habis selesai main, terus dorong lagi, nyetir sampai rumah bisa jam 1-an pagi, terus aku jam 6 udah mesti berangkat kuliah lagi, gitu. Jadi nggak terlalu mudah hidupnya dulu. Dari titik itu sampai akhirnya Kak Titi dapat big break lah ya, kira-kira yang kayak, nah segini nih yang memang sepatutnya kayaknya aku dapet nih. Terus terang sampai sekarang aku nggak ngerasa punya harga sepatutnya sih. Jadi kenapa? Karena ya kalau di film scoring, dulu aku kan bikin film Laskar Pelangi, Sang Pemimpi dan sebagainya. Lumayan tuh, tapi kalau bayaran sebagai pemain film saat itu nggak yang wah gitu, nggak sih. Ternyata gitu ya. Karena kebanyakan aku sebenarnya bantuin temen gitu. Jadi kayak misalnya film pertama aku bantuin ini proyeknya Mbak Jenar Maesa Ayu gitu. Terus oke, kita budgetnya nggak banyak ya gini. Oke, aku bantu gitu. Tapi alhamdulillah tuh rezekinya misalnya aku dapat Best Actress di situ, kan nggak nyangka ya, maksudnya hah, kok bisa gitu. Jangan panggil aku monyet. Mereka bilang saya monyet, ya. Ya itu kan kayak gitu-gitu. Mungkin aku pikir, oh Tuhan itu ternyata ngasih rezeki baliknya lewat itu ya gitu. Terus ada membuka kesempatan ke film-film berikutnya, ketemu orang banyak, itu kan sebenarnya rezeki juga. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya bayaran film aku, wow banget, tidak pernah. Semua kebanyakan film-film idealis, bukan film-film yang populer, lagi-lagi bukan film mainstream, film-film festival, filmnya berat semuanya, ceritanya berat, jadi ya bayarannya aja nggak berat. Bayarannya ya gitu deh. Tapi waktu akhirnya acting itu sebenarnya emang Kak Titi pengen mencoba gitu, kayak emang tertarik untuk acting atau karena bantuin teman aja jadi sebenarnya aku nggak pede dulu mau acting, tertarik banget juga enggak, cuman sebenarnya Mbak Jenar Maesa Ayu itu cukup memaksa aku dulu, enggak, kamu bisa kok. Bilang aku kan nggak punya bakat acting, aku nggak punya basicnya, nggak punya backgroundnya. Kan kita punya acting coach, dia bilang gitu, bisa, kamu bisa diajarin kok, kamu kan seniman, kamu musisi, kamu pasti punya sense itu. Masa sih gitu? Coba deh, nanti kamu ngerasa pasti kamu bikin musiknya lebih enak gitu. Dan kebetulan aku juga yang bikin musiknya kan. Masa aku coba pakai acting coach, pendalaman karakter, aku cuma modal kesungguhan sih. Kesungguhan karena aku bukan pemain film basicnya, tidak ada basic. Aku pernah belajar basic theater science di S1 musiknya, tapi anyway aku bukan pemain film gitu kan. Tapi aku belajar dengan kesungguhan, dengan fokus dan total ya saat itu, ya ada hasilnya alhamdulillah. Ya citra ya Kak ya? Iya. Kalau ada satu hal yang kalau misalnya kita googling gitu ya, namanya Titi Radjo Padmaja gitu ya, itu pasti yang keluar, bukan pasti yang keluar sih Kak, kemarin memang aku googling terus keluarnya gitu. Apa tuh yang keluar? Keluarnya itu adalah namanya Titi, kenapa Titi ganti nama, kayak gitu-gitu tuh ada yang keluar. Itu ada di Google Search, jadi aku gak mengada-ngada. Kalau nama Titi Radjo Bintang dan Titi Radjo Padmaja, kali boleh diceritain juga Kak perubahannya. Oke, kalau Titi Radjo Bintang itu nama papa, singkatnya
Itu nama papa. Kemudian pas papa meninggal, kita didatengin sama nenek mamak orang Padang ya, orang tua adat di Padang, ngasih tahu bahwa Raju Bintang itu sebenarnya harusnya diberikan kepada anak laki-laki. Oh gitu. Aku kaget pas disamperin, aku bilang kenapa nggak dari dulu ngomongnya gitu. Ternyata mereka ada perasaan gak enak sama papa kan, papa yang dituakan di kampung gitu ya. Jadi ya udahlah, karena segan apa segala macam, aku ngerti juga dan aku berpikir bahwa ya ganti nama lagi ya gitu. Terus ya udah deh, karena aku menghargai adat istiadat dan memang peraturan dari Padang seperti itu ya adatnya, jadi aku harus merelakan diri untuk mengganti nama lagi gitu. Kalau Pamaja tuh artinya apa sih Kak? Pamaja tuh artinya apa ya? Lupa artinya itu, apa ya? Maksudnya tapi itu nama dari keluarga juga atau memang itu? Iya, nama sendiri sih itu. Oh, nama sendirinya Kak Titi ya? Oh, I see. Jadi akhirnya dulu kan Bapak nyuruh pakai nama Raju Bintang gara-gara kan dulu kan namaku Titi Syuman. Terus pas aku divorce, Papa bilang, kamu sih nggak pakai nama saya, kamu pakai nama saya dong. Oke Pak, gitu nama Pak. Baik. Tiba-tiba Papa nggak ada, suruh ganti lagi ya. Jadi ya udah, memang nasib aku harus ganti-ganti nama, ya nggak apa-apa juga. Walaupun misalnya orang, lo nggak takut ya kalau Raju Bintang ganti nama lagi, orang nggak tahu lo gitu. Biasanya ada pertanyaan gitu ya. Ya kembali lagi kan aku tidak mainstream ya, jadi aku pikir ya nggak apa-apa lah. Maksudnya aku kan hidup aku dari zaman dulu juga sebenarnya di belakang layar gitu ya. Dari ya main drum pun sebenarnya di paling belakang kan, bukan di depan. Terus bikin musik scoring kan di belakang gitu. Main film ya itu baru di depan ya. Tapi maksud aku tidak mencari nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalnya memang orang kenalnya dulu, sekarang nggak terlalu kenal, ya nggak apa-apa. Yang penting aku bikin musik sekarang. Kalau orang suka, orang akan dengerin. Nah, Kak Titi, di karirnya Kak Titi itu kan sebenarnya ada sedikit vakum ya gitu. Iya. Ketika akhirnya menikah lagi di 2016, itu sempat vakum tuh. Lalu akhirnya jadi lebih banyak ambil peran jadi ibu nih di rumah gitu. Nah, sebenarnya itu keputusan yang sulit diambil nggak sih Kak? Sulit nggak sulit? Sulitnya karena badannya udah terbiasa kerja dari dulu. Terus udah biasa aktif, udah biasa mencari uang dari muda gitu. Ketika menikah terus kemudian nggak ngapa-ngapain dan konotasinya itu bekerja, itu pasti ada perasaan yang galau di dalam diri aku. Itu sulitnya. Kalau nggak sulitnya cuma berpikir gini, dulu aku sibuk banget kerja, tapi keluarga tidak bisa difokuskan, terbengkalai istilahnya. Sekarang aku mau ganti prioritasnya. Sekarang prioritasnya dulu pertama kerja, sekarang keluarga yang pertama. Aku pengen fokus untuk bisa menata keluarga dengan lebih baik, lebih apik, lebih kuat, dan keluarga lebih bahagia karena kehadiran dan perhatian aku. Jadi pekerjaan itu di nomor 2 gitu. Yang menurutku itu yang aku butuhkan saat ini gitu. Karena kan dulu sudah pernah sibuk bekerja, keluarganya nggak baik gitu ya. Nah, aku mau mencoba mengganti itu semua supaya yang paling penting prioritas dalam hidupku adalah keluargaku baik semuanya, penuh perhatian dari aku dan keluarga yang lain juga, maksudnya dari suami, anak-anak, kita punya porsi perhatian yang cukup baik. Kemudian setelah itu baru aku curahkan ke pekerjaan. Gitu. Itu suka dukanya dan sulit tidak sulitnya. Ya. Kak Titi, tadi kan soalnya kakak bilang yang aku butuhkan ternyata adalah peran ini nih yang sekarang akhirnya aku jalanin gitu. Kalau misalnya kita mau dalemin dikit gitu ya Kak Titi, sampai Kak Titi bisa bilang ini yang aku butuhkan itu karena lebih butuh rasa kestabilan sebagai ibunya. Ini adalah satu peran yang dulu mungkin up and down perhatiannya dan segala macam, tapi gue butuh untuk merasakan sisi menjadi ibu yang di rumah yang ngeliatin anak-anak gue. Atau butuhnya tuh kayak gimana Kak? Kalau karena sebagai ibu ya kayak gitu tuh seperti apa sih gambarannya Kak? Aku ngerasa aku harus mencoba sesuatu yang belum pernah aku coba dulu, yaitu menjadi ibu rumah tangga yang utuh gitu. Tapi bukan berarti aku ngerasa down karena kok aku jadi ibu rumah tangga doang ya. Enggak, karena ibu rumah tangga itu ternyata pekerjaan yang sangat sulit, yang sangat sulit, yang menurut aku
walaupun kita ada yang membantu di rumah, tapi kita harus memutuskan, kita harus memikirkan, kita harus berpikir kreatif, kita harus kuat mentalnya juga. Jadi itu ternyata menurut aku, wah sebenarnya lebih gampangan kerja loh, relatif lebih gampangan kerja. Karena pekerja itu kadang-kadang kita tahu patternnya seperti apa, terus kita udah tahu kadang-kadang ada apa namanya, tinggal kita ngejalanin karena kita udah terbiasa dengan itu. Kemudian kadang-kadang apa ya, lebih fun karena kita lebih keluar gitu ya. Karena aku suka traveling, jadi ketika aku keluar kerja aku happy karena sekalian kayak melihat dunia luar gitu. Kalau di rumah itu kebanyakan di rumah ya, maksudnya yang aku lihat hanya sekitaran rumah. Aku happy, I see my family all the time itu setiap hari. Tapi karena jiwa aku traveling, jiwa aku traveler gitu ya. Jadi untuk memikirkan semua bagaimana rumah tangga itu menjadi utuh dan komplit dan lengkap dan terpenuhi semua kebutuhannya. Dan di dalam aja itu kayaknya aku tidak gitu. Jadi aku paham banget kalau ibu-ibu tuh yang ibu-ibu di rumah ya, ibu rumah tangga yang aduh gue bosan di rumah ngurus anak pas segala macam. Bukan mereka nggak sayang sama anaknya, aku tahu banget itu. Bukan karena nggak sayang, tapi perempuan tuh juga butuh, perempuan tuh juga jenuh. Perempuan pengen keluar, perempuan pengen refreshing. Perempuan tuh juga capek di rumah ya, terutama ibu rumah tangga capek. Mereka harus memasak, mereka ngurusin urusan domestik, memasak, ngurusin anak, suami, rumah dan sebagainya. Belum lagi mungkin mereka harus mikirin mertuanya, betul. mikirin tetangganya, apa segala macem. Kalau laki-laki kan bekerja, keluar, fokus mencari uang. Saya nggak bilang itu gampang, tapi lebih jelas gitu, lebih jelas satu ya bekerja gitu. Perempuan tuh harus banyak yang dipikirin dan kayak nyawanya tuh bisa di mana-mana gitu. Kalau udah harus kesini lagi gitu. Kalau udah lelah ngurus anak tapi nggak bisa, harus masak, nggak bisa harus mikirin cucian. Walaupun ada mbak yang bantuin nyuci, tapi dia harus mikirin nih, gue beli deterjen yang murah di mana, gue mau menghemat uang belanja. Kita harus pinter-pinter menata uang gitu kan. Itu banyak banget yang dipikirin perempuan. Jadi menurut aku ini hal yang aku nggak pernah dapet dulu. Karena aku sibuk mencari uang dulu kan, sibuk bekerja. Jadi ini adalah pelajaran yang bagus banget sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Jadi aku ngerasa happy banget bisa menjalani itu semua sekarang. Tapi plus bisa bekerja gitu, walaupun tidak sesibuk dulu, tapi masih bisa ngatur proporsionalnya antara rumah tangga dan bekerja gitu. Tapi tanggapan keluarga gitu ya, Kak, misalnya tanggapan keluarga yang mau udah sering melihat kakak kerja gitu ya. Accomplishment-nya di bidang karir juga ada gitu. Lalu ketika kakak ambil keputusan, aku mau dedikasikan waktuku pakai tanda kutip 100% ya untuk keluarga gitu. Ada tanggapan yang mungkin gak sesuai sama harapannya kakak gak sih? Tanggapan orang lain? Pasti banyak. Karena kan mereka ngelihat aku lagi di puncaknya banget waktu itu ya, berkarir gitu kan. Tapi kalau lu sejak nikah lo nggak kelihatan lagi sih. Lo padahal talentanya banyak, lo lagi ini segala macam, lo lagi apa segala, pokoknya yang bagus-bagus gitu ya, maksudnya lo lagi bagus-bagus ya istilahnya. Kenapa lo memutuskan seperti itu? Itu kan yang bagusnya dilihat orang sebenarnya. Secara karir mungkin bagus, tapi apakah itu yang aku butuhin saat ini kan enggak. Nah itu ya. Kadang-kadang kita nih hidup mau menyenangin orang lain apa nyenengin kita sendiri sih? Mau ngikutin maunya orang apa kita? Karena kebanyakan dari dulu kalau aku ngerasa aku harus ngikutin maunya orang, aku nggak bahagia. Karena apa? Kita acting jadinya. Acting bikin orang lain seneng sama kita. Kita tuh pengen dilihat sama orang tuh seperti apa yang mau mereka lihat. Mereka nggak tahu dulu aku broken heartnya seperti apa, aku bercerai apa segala macam gitu kan. Mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka nggak tahu rasanya gimana gitu. Jadi mungkin mereka bisa ngejudge, tapi aku pikir ini hidup aku. Jadi aku harus ngejalanin hidup aku sesuai apa yang aku mau dan aku bahagia melakukannya. Jadi kalau misalnya sayang banget lo, sayang banget, it's okay. Mungkin waktunya gue harus seperti ini. Iya. Karena emang ada hal-hal yang akhirnya kayak aku nggak mau ulang ada di tempat itu lagi, enggak gitu ya. Lo lagi happening banget, lo lagi naik-naiknya banget. Masa lo ini sih,
ya dulu gue happening banget tapi keluarga gue berantakan Iya gitu. gitu kayak look what happened gitu Ya, ya. look what happened gitu. Walaupun mungkin nggak semua orang bisa begitu, tapi ya gue sudah mengalami itu. Gue tidak mau pakai pattern yang sama gitu. Wow. Ada ketakutan nggak sih tapi Kak untuk masuk 100% buat keluarga, sempet ada kayak bisa nggak ya gitu? Kalau masalah bisa, aku selalu yakin bisa. Oke. Aku selalu seperti aku dulu diragukan sama papa, aku ngerasa aku bisa. Gitu, bisa aja seberapa, nggak tahu, tapi bisa kok gitu. Seperti ini juga, aku kalau jadi ibu rumah tangga, jadi apa yang ngurus keluarga semuanya apakah aku bisa? Aku yakin aku bisa, karena aku bisa mengerjakan semuanya sendiri dari dulu. Masa rumah tangga nggak bisa gitu. Tapi masalah itu sebagus apa atau sepuas apa ya nggak tahu ya. Maksudnya yang jelas sekarang aku happy dengan apa yang aku lakukan. Suami aku happy. Sekarang buktinya pas aku jadi ibu rumah tangga, aku bisa masak. Dulu nggak bisa masak sama sekali. Sekarang tuh bisa masak. Dan sebisa mungkin kalau suami pulang kerja aku masakin. Aku ngatur masakan anak-anak segala macam. Itu kayak bangganya beda lagi tuh sama bekerja. Bekerja kadang-kadang bangga prestasi, dapat uang, dapat ketenaran. Itu bangganya beda. Tapi pas jadi bisa menjadi ibu yang bisa melakukan itu semua di rumah, itu bangganya lebih dahsyat deh kayaknya. Seakan-akan kayak wow, ternyata skill ini juga aku punya dan aku bisa nih gitu ya. Ternyata peran gini juga aku bisa banget. Itu yang aku nggak punya dulu kan, nggak punya pengalaman itu dulu belum pernah sempat jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Karena sibuk bekerja, sekarang aku punya kesempatan jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Kenapa nggak bekerja? Udah pernah dulu. Kenapa nggak lagi? Sekarang lagi prioritasnya keluarga. Itu. Oke. Kita harus perempuan tuh menurut aku ya memang harus lebih percaya diri juga bahwa perempuan itu kuat sebenarnya menurut aku. Tapi kadang-kadang kita ngerasa kayak normatifnya perempuan itu lebih lemah dari laki-laki gitu kan.